Selanjutnya kita masuk di yang informalnya. Ya, kurang lebih kita akan memahaminya ada 15 nanti. 15 jenis sesat pikir, yang dimana sesat pikir yang informal tadi adalah sesat pikir yang kesimpulannya itu tidak valid atau tidak benar. Tidak serta-merta hanya pada aturan, tapi juga pada kesimpulan. Aturannya bagus, aturannya masuk, tapi kesimpulannya salah. Nah, kesimpulannya benar, aturannya salah. Kayak gitu yang informal ini. Yang pertama itu fallacy of hasty generalization. Ini fallacy of hasty generalization ini adalah generalisasi yang terburu-buru. Dari segi pengalaman misalnya berpacaran dengan si A, si B, si C sampai si D misalnya, perilakunya hampir sama, dia langsung simpulkan bahwa semua laki-laki itu sama. Nah itu hasty generalization, kekeliruan karena mengeneralkan sesuatu itu dengan terburu-buru. Dulu waktu saya pertama kali datang kuliah, ini kesalahan hasty generalization terjadi pada teman saya sendiri. Dia menyatakan begini, oh teman, kalau kamu ke Bima, itu jangan berteman dengan orang Sape. Dan yang kedua, jangan berteman dengan orang Wera. Kenapa itu? Karena orang Sape itu suka membunuh. Dan membunuhnya itu dari belakang. Aduh, saya takut, ya kan? Terus kalau orang Wera gimana itu? Orang Wera itu banyak yang menggunakan ilmu sihir di dalam mengalahkan musuhnya. Jadi misalnya kalau kamu pintar nih, kalau kamu cerdas, nanti orang Wera akan membuat kamu itu jadi orang gila dengan ilmu sihirnya. Itu atas dasar apa itu? Ya karena ada kasus teman saya itu 2 orang seperti itu. Begitu pun di Sapi kan kita lihat berita itu kan ada berbagai macam berita itu orang Sapi bunuh orang. Nah begitu saya di Bima teman-teman, yang terjadi bukan demikian. Justru ngekos pertama masuk kuliah itu semua kumpulan orang Wera semua. Cuma saya sendiri orang Manggarai Barat, Labuan Bajo. Dan di sana orangnya baik-baik, tidak ada yang seperti yang dikatakan itu. Nah, jadi konteks teman saya tadi adalah itu kekeliruan berpikir dan jenisnya itu hasty generalization. Mengeneralkan orang Wera yang secara keseluruhan hanya karena perilaku-perilaku segelintir orang. Begitupun dengan orang Sape tadi. Mengeneralkan, menyimpulkan semua orang Sape sedemikian sebagai orang pembunuh dan sebagainya lah, hanya karena ada segelintir orang yang memang begitu, ya kan? Sementara faktanya ada pengecualian lain. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya di model berpikir generalisasi. Jadi kita melihat sampel sama pengecualian. Kalau pengecualiannya banyak, maka itu menuju kepada kevalitannya, kesalahannya itu semakin dekat dengan kesalahan gitu. Kalau banyak pengecualiannya, kalau banyak sampelnya, itu akan semakin dekat dengan kebenarannya. Nah, sementara ini hanya 2 sampel lah, 3 sampel lah, sehingga disimpulkan kalau semua orang Sape. Nah, sementara faktanya di lapangan orang Sape itu kan adalah orang-orang yang pandai mengaji, orang-orang yang baik, ya kan, orang-orang yang dari sana juga para syekh, ya kan, kita kenal Datuk di Banta, di sini kita kenal Datuk Surau dan sebagainya, Syekh Ambib Syekh Kebibu, ya kan, sama Bibu dan sebagainya, itu dari Sape. Jadi tidak bisa kita simpulkan begitu. Artinya berhati-hatilah teman-teman untuk menyimpulkan ini, hasty generalization ini. Hati-hati dalam model berpikir yang generalisasi ini, jangan sampai kita terjebak pada kekeliruan berpikir, yaitu tergesa-gesa, terburu-buru menyimpulkannya. Yang kedua, fallacy. Ya bisa ya yang pertama ini. Oke. Yang kedua, fallacy of
forced hypothesis. Nah, kalau yang kedua ini dia membenarkan dugaan. Jadi kesalahan karena dia ada dugaan, ada asumsi berdasarkan pengalamannya sebelumnya atau berdasarkan apa yang dia ketahui tentang orang itu atau tentang sesuatu, lalu dia letakkan dugaan itu pada satu peristiwa yang pada saat itu terjadi. Nah, contoh ini. Ada seorang perempuan yang datang, ya kan, teman sekawanan kita datang, misalnya dia menangis tersebut. Kita tidak punya alasan untuk bertanya kenapa. Gitu. Tapi sebelumnya kita sudah punya pengetahuan tentang dia ini bahwa dia ini sering dipukul oleh suaminya. Kemudian kita simpulkan, oh ini pasti dipukul oleh suaminya ini, karena tabiat suaminya memang begitu. Padahal kita belum membuktikan dugaan itu. Kita memang menduga, ya kan, tidak ada salahnya. Tapi membenarkan dugaan itu adalah bagian daripada forced hypothesis yang dimana dia membenarkan dugaan itu. Langsung dia simpulkan seperti itu. Banyak sih yang begini. Misalnya kayak gini. Kita tahu sebelumnya yang bernama Ahmad itu adalah pencuri di masyarakat itu. Pencuri. Suatu ketika ayam di rumah kita itu hilang. Nah, sementara kita tahu bahwa ada pengetahuan universal dalam pikiran kita tentang Ahmad ini pencuri ayam. Ya, kalau dia mau mabuk, dia curi gitu. Langsung gitu tuh. Oh, pasti Ahmad ini. Padahal dia memastikan itu, dia membenarkan dugaan itu. Padahal tidak ada bukti. Gitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Nah, kalau kita membenarkan dugaan itu ya itu tuduhan ya. Jadi biasakan curiga dulu lah, nah, terus membuktikan dugaan-dugaan kita itu baru menyimpulkan oh betul dia sudah gitu dengan berbagai verifikasi, validasi dan sebagainya. Terus yang ketiga teman-teman adalah fallacy of begging, gimana ya, begging the question. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini kekeliruan karena menggunakan premis itu, membenarkan premis, dan premis itu sebenarnya harus dibuktikan itu kebenarannya, tapi kadangkala kita langsung oh itu benar. Contoh begini, pengacara A ya kan itu sangat hebat. Gitu. Nah, pengacara A itu sangat hebat. Dalam kondisi yang seperti ini teman-teman, sebenarnya si pembicara ini harus membuktikan lebih dahulu. Tetapi kesimpulan itu diambil dari pengetahuannya tentang bahwa pengacara itu memiliki banyak klien. Ya, jadi indikator dia membenarkan itu karena memiliki banyak klien, memiliki banyak orang yang dia tangani gitu. Pengacara A itu hebat karena banyak sekali kliennya gitu. Itu adalah bagian daripada begging the constant. Contohnya dalam diskusi, misalnya dalam dialog. Apakah kamu yakin agama Islam itu benar? Oh iya, saya yakin karena memang agama Islam itu banyak penganutnya. Nah, ini juga adalah beginning the question. Kenapa? Karena si B ya kan, si penanya hanya menanyakan agama Islam itu benar, ya jawabnya di situ aja gitu. Tapi kalau kita mengambil hal lain, ya kan, konteks lain, maka dia menjadi kesimpulan yang salah itu. Oh iya, karena agama Islam itu banyak penganutnya. Ya, indikator ini tidak menjadi benar dan salahnya. Jangan sampai nantinya, apakah Jokowi itu benar? Ya, pemimpin yang hebat. Ya iya, buktinya dia dipilih oleh rakyat, banyak yang memilihnya dan dia menang. Nah, itu juga tidak menjadi indikator. Itu. Jadi hati-hati teman ya di beginning the question. Kalau konteksnya tentang benar, maka dia harus menjawabnya benar itu berdasarkan
berdasarkan kebenaran yang faktual gitu. Bukan berdasarkan hal lain ya kan. Ini sebenarnya beginning the question ini dia loncat ke permasalahan yang lain. Nah, kayak tadi bila kita menanyakan Islam itu benar, ya kita harus jelaskan faktualnya Islam itu berdasarkan konteks dan teks daripada Islam itu sendiri. Jangan menjelaskan dari segi penganutnya yang banyak. Sebab kalau kita merujuk pada fakta bahwa bukan Islam penganut terbanyak di dunia ini, tapi Kristen. Berarti yang paling benar adalah Kristen dong, gitu. Ini kesalahan. Jadi kalau kalian menggunakan cara itu, orang akan menjebak kalian atau kalian sendiri yang terjebak dengan ungkapan kalian itu. Gitu. Bisa ya di beginning the question. Selanjutnya yang keempat teman-teman yaitu fallacy of circular argument. Nah, ini sering saya jadikan contoh dari kemarin pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Ini adalah tautologi dan kesalahan-kesalahan yang menggunakan kata pengulangan katanya itu dengan kata yang berbeda tapi maknanya sama. Jadi kalau itu ditanyakan jadinya dia menjadi sesuatu yang berputar begitu saja, sirkular. Contohnya begini, Ahmad itu orang baik loh. Karena Ahmad itu orang baik karena membantu orang lain. Kenapa Ahmad itu orang baik? Ya karena membantu orang lain. Kenapa Ahmad itu membantu orang lain? Ya karena Ahmad itu baik. Gitu. Ini menjadi perdebatan kalau kita berdebat tentang Ahmad, individu Ahmad, jadinya tidak ada kesimpulan yang tepat. Gitu. Berputar di situ saja argumentasi kita. Gitu. Ilmu itu adalah cahaya. Terus cahaya itu apa? Cahaya itu adalah ilmu. Terus ilmu itu apa? Ya ilmu itu adalah cahaya. Nah, itu tidak ada kesimpulan. Gitu. Jadi perlulah kita kembali ke sebelum-sebelumnya itu mendefinisikan sesuatu dengan baik dan benar. Supaya kita tidak terjebak pada peristiwa yang atau kekeliruan atau kesesatan circular argumen ini. Ya, kekeliruan berpikir yang berputar. Gitu. Dia harus membatasi antara baik itu bagaimana gitu. Argumen yang biasa kita temui di berita-berita misalnya atau di ungkapan-ungkapan politisi dengan circular argumen ini, kemiskinan di negeri kita di Indonesia ini itu disebabkan karena pendidikan rakyatnya rendah. Kita bertanya tuh, mengapa pendidikan rakyatnya rendah? Ya karena penduduk kita itu banyak yang miskin. Mengapa banyak yang miskin? Karena pendidikannya rakyat kita ini rendah. Itu berputar di situ. Maka seorang politisi dalam hal ini tidak bisa memberikan argumen yang tepat karena dia berputar di situ aja. Nah, cara kita mengantisipasinya, maka kita harus memberikan batasan kemiskinan itu apa, rakyat itu apa, pendidikan itu apa, agar masalahnya selesai. Itu. Kalau begitu terus tidak akan selesai itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu fallacy of argumentative lab. Ini kekeliruan berpikir karena premisnya tidak diturunkan menjadi konklusi atau mengambil hal lain untuk menyatakan satu kesimpulan lain. Misal begini, oh pantas dia jadi orang kaya karena memang bapaknya kaya gitu. Atau pantas ia memiliki harta yang melimpah sebab dia cantik dan berpendidikan tinggi. Gitu. Jadi pernyataan atau argumentasi itu adalah bagian dari kekeliruan. Contoh lain misalnya dalam
agama ya, dalam agama misalnya, ia kelak akan menjadi seorang yang cerdas dan guru besar karena bapaknya seorang habib, gitu. Hal-hal itu adalah kesalahan berpikir teman-teman, sebab dasar sama pernyataan premis itu tidak mewakili, ya kan, tidak diturunkan ke premis kedua. Nah, justru dia mengambil soal lain atau tentang sesuatu yang lain di premis keduanya. Ya, ia kelak akan menjadi orang yang berpengaruh di desa ini karena memang bapaknya itu orang kaya. Nah, itu pernyataan-pernyataan itu adalah kesalahan berpikir. Itu. Gimana cara kita mengantisipasi kesalahan-kesalahan berpikir itu? Ya, kita pertanyakan. Ya, kita ambil pengecualian-pengecualian. Memang ada contohnya. Atau apa hubungannya dia menjadi guru besar dengan bapaknya yang kaya? Atau apa hubungannya dia menjadi guru besar, dia menjadi cerdas dengan dia habib? Sementara dia menjadi guru besar, dia itu karena dia cerdas, ya kan? Karena dia berpendidikan tinggi, atau karena dia bijaksana, dan karena dia uh, rutin belajar, ya banyak soal, ya kan? Tidak mesti, ya kan, orang itu kaya sehingga menjadi guru besar, gitu. Banyak kok orang kaya, orang yang hartanya banyak tapi tidak begitu. Hal-hal demikian perlu kita antisipasi. Dalam politik misalnya, seorang politikus menyatakan, oh pilihlah saya karena bapak saya adalah mantan presiden. Nah, itu juga adalah bagian daripada argumentatif left, di mana kekeliruan itu adalah karena dia menggunakan premis yang pertama, itu menggunakan premis pertama sebagai pijakan dasar. Untuk membuktikan kebenarannya, dia menggunakan fakta lain. Dia menggunakan fakta lain. Itu yang kelima ya. Terus yang keenam teman-teman, fallacy of appealing to authority. Kira-kira begitulah. Maksudnya ini kekeliruan karena menggunakan kekuasaan. Gitu. Mendasarkan diri itu pada kekuasaannya, pada kewenangannya, gitu, kehormatannya, tetapi yang dipergunakan permasalahannya di luar dari otoritas ahli tersebut. Seorang ulama, dia seorang artis, dia seorang guru, dia seorang dosen, ya kan? Ini adalah kekuasaannya pada situ, ahlinya di situ. Misalnya ungkapan semacam ini, kita harus membangun rumah dan mengecatnya dengan warna kuning karena kata ulama A, warna kuning itu adalah perlindungan. Gitu. Persoalan arsitektur, kita menggunakan dalil itu dalil kekuasaan ahli. Karena sebelumnya kita berpikir bahwa ulama A ini adalah favorit kita, ya kan? Yang dimana setiap ulama pasti benar itu. Gitu. Atau seorang dokter yang menyatakan bahwa bangunlah rumah itu yang kecil saja, ya kan? Kita mengikutinya, kita menganggap itu benar karena memang dia seorang dokter. Gitu. Nah, sementara dokter bidang keahliannya adalah misalnya dia spesialis bedah, ya bedah saja. Kalau di kehidupan kita sehari-hari, kalau kalian nonton TV ya, promosi-promosi itu, ini kesalahan appealing to authority ini banyak. Misalnya Cristiano Ronaldo, iklan tentang sampo. Jadi promosi itu sebenarnya adalah kekeliruan berpikir. Ya. Cristiano Ronaldo promosi tentang sampo. Apa hubungannya, ya kan? Cristiano Ronaldo yang tadinya dikenal sebagai pemain bola terbaik, misalnya salah satu pemain bola terbaik dunia, merekomendasikan kepada kita itu sampo yang berkualitas. Ini bagian daripada kekeliruan berpikir dengan tujuan memanipulasi pasar supaya kita mau membelinya, ya kan?
dengan dasar kehormatan itu, kita menganggap itu benar, menjadi kekeliruan berpikir. Oh, saya pakai sampo clear karena Cristiano Ronaldo memakai sampo clear, gitu. Menurut saya apa yang dipakai oleh Cristiano Ronaldo adalah benar. Misalnya artis Indonesia, ya kan, seorang penyanyi Agnes Monica di iklan TV itu, iklannya tentang sampo, sampo Sunsilk misalnya, hitam dan elegan misalnya gitu. Dia seorang penyanyi, keahliannya dia menyanyi. Barulah kita menyatakan itu benar adanya kalau dia membicarakan soal nada ya, soal not misalnya, soal ritme suara. Kalau dia berbicara tentang hal lain di luar daripada kewenangannya, kekuasaannya, keahliannya, maka kalau kita menyatakan itu benar, teman-teman, maka itu menjadi kekeliruan berpikir. Jadi hati-hati, banyak sekali kekeliruan berpikir itu. Yang ketujuh, teman-teman, fallacy of appealing to force. Nah, yang keenam ini dia menggunakan kehormatannya, keahliannya, ya kan, dilihat dari sisi orang yang mengikuti, maka dia menjadi kekeliruan. Kalau yang ketujuh itu dilihat dari sisi, ya, sudut pandangnya dilihat dari sisi kehormatan itu sendiri, kekuasaan itu sendiri untuk berargumen. Nah, kekuasaan dirinya digunakan untuk membantah, untuk berargumen, menyerang orang lain. Nah, kadang-kala diserang itu berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya. Gitu. Jadi perhatikan, yang ketujuh, yang keenam itu appealing to authority itu adalah kekeliruan berpikir karena kita menganggapnya benar karena yang mengungkapkan itu adalah seorang yang memiliki kekuasaan, penghormatan dan ahlinya. Nah, kitalah yang menjadi kekeliruan itu di sisi kita, dan di sisi mereka adalah bentuk dari pemanipulasian, pembuatan. Dan itu disengaja, memang disengaja itu. Nah, kalau yang ini di appealing to force, itu adalah kekeliruan dari diri orang yang memiliki kekuasaan, menganggap dirinya bisa, menganggap dirinya ahli, sehingga berargumen berdasarkan keahlian itu. Contoh begini, di masyarakat kita soal ini adalah, kamu tahu apa? Kamu masuk, baru lahir kemarin kok. Saya sudah di masjid ini sudah lama. Jadi jangan sembarangan ngomong. Pendapat kamu akan menjadi salah itu. Pendapat kamu tidak diterima. Karena baru kemarin. Nah, ini menganggap bahwa kebenaran pada sisi itu ya melawan, ya kan, membalas argumentatif orang lain, ya kan, dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tanpa melihat hal-hal objektif, fakta-fakta yang sebenarnya, yang memang walaupun anak kecil yang berbicara, kalau itu benar maka terima gitu maksudnya. Terus kadang-kadang begini, kalau di kalangan mahasiswa, saya yakin apa yang kamu bicarakan itu salah. Karena memang kamu baru semester 1. Ya. Jangan bantah apa yang saya katakan, karena saya sudah lebih dulu dari kalian. Hal begini juga adalah kekeliruan berpikir. Ya, kebenarannya itu dipatoki berdasarkan dia duluan masuk, dia menjadi senior, maka dia adalah paling benar. Sementara juniornya yang memiliki argumentatif yang lain dari dia, itu dilarang membantahnya karena menganggap bahwa siapa yang lebih dulu, siapa yang lebih masuk, dia berkuasa dan dia senior, dan itu menjadi titik kebenarannya. Nah, itu. Jadi pahami perbedaannya, appealing to authority dengan appealing to force. Terus yang kedelapan itu fallacy of abusing. Ya, kira-kira begitulah cara bacanya. Kekeliruan ini karena menyerang pribadi seseorang. Gitu. Kekeliruan berpikir yang semacam ini juga banyak kita temui juga gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya begini,
jangan percaya omongan dia karena dia itu seorang pencuri gitu. Atau ngapain kamu dengarin pembicaraan dia? Dia itu kan jejak rekornya kan sudah tidak jelas itu. Dia kan mantan pencuri dulu. Ngapain kita dengarin? Gitu. Hal-hal begitu adalah kekeliruan berpikir. Gitu. Tidak melihat objektifnya, tapi justru menyerang orang lain. Atau dalam hal ini juga, orang biasanya menyerang orang lain dengan pribadinya itu pada saat debat. Kadangkala pada debat kusir lah ya gitu. Contohnya kalau di debat-debat agama misalnya, orang Islam misalnya si A ya kan, si tokoh A menyatakan bahwa apa yang kamu percaya dari Islam itu adalah agama teroris ya. Di dalamnya orang-orang teroris semua. Nah, si B menyatakan, loh, kok kamu menyatakan itu? Coba dong lihat agamamu. Kristen itu lebih banyak teroris loh. Di sana juga orang-orang kotor yang tidak tahu bagaimana cara uh, uh, cara yang baik untuk menemukan Tuhan. Masa Tuhan itu ada 3? Ada Trinitas. Kita kan satu, tunggal. Ini namanya menyerang pribadi, ya kan? Dalam debat biasa begitu. Maka dalam keadaan seperti itu, teman-teman, terkadang tidak mendapati kesimpulan yang tepat kalau kita tidak cepat membalikkan perkataan. Gitu. Nah, hal itu juga terkadang itu dilakukan secara sengaja untuk mematikan mental, untuk mematikan keberanian orang dalam berbicara. Misalnya seseorang berbicara tentang agama. Oh begini, wah kamu nih ngapain ngomongin sholat? Kamu aja belum sholat gitu. Nah itu, ini juga adalah kekeliruan berpikir. Ya gampang aja kita bantah. Oh berarti kamu jangan ngomongin tentang mati karena kamu belum mati. Nah, itu biasa terjadi itu. Itu namanya logical fallacy of abusing. Nah, ya kekeliruan karena menyerang kepribadian atau pribadi seseorang. Ya, terkadang juga ini digunakan dalam dunia debat untuk mematikan mental orang, ya, membunuh karakter orang. Yang ke-9 teman-teman yaitu fallacy of ignorance. Nah, ini kekeliruan berpikir karena tidak tahu. Ya, bisa dibilang juga kekeliruan ini karena asal bunyi sih. Contohnya ketika ada debat misalnya tentang setan. Coba kamu buktikan setan itu ada atau tidak. Kita tidak tahu nih gimana cara membuktikannya. Lalu si lawan bicara kita menyatakan, kalau kamu tidak bisa membuktikan setan itu ada, maka benarlah apa yang saya katakan, bahwa setan itu tidak ada. Oke, kita ganti kata setan menjadi kata Tuhan. Buktikan pada saya bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini kalau antara ateis ya kan dengan ateis, orang yang tidak percaya itu Tuhan. Nah, kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, maka benarlah apa yang saya katakan, bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi membenarkan argumennya karena lawan bicaranya tidak tahu cara membuktikan kebenarannya. Itu juga bagian daripada kesalahan berpikir atau fallacy of ignorance. Misalnya dalam debat warung kopi ya, mahasiswa juga, manusia itu binatang loh. Coba kalian buktikan bahwa manusia itu bukan binatang. Oh, semua dibantah. Sampai pada akhirnya peserta diskusi tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada perbedaannya antara manusia dengan binatang. Akhirnya si pembicara menyatakan, kalau kalian tidak bisa membuktikan ada perbedaan antara manusia dengan binatang, dengan kucing, dengan anjing, dengan babi, maka benarlah apa yang saya katakan,
dan artinya kalian menerima bahwa memang manusia itu tidak ada perbedaannya dengan binatang. Hal ini biasa digunakan untuk memancing orang itu berpikir lebih dalam lagi tentang perbedaan itu. Dan dia itu bagian daripada manipulasi. Dalam logika disebut fallacy of ignorance. Yang ke-10 itu fallacy of complex constant. Maksudnya kekeliruan ini itu karena pertanyaan yang rumit yang diajukan oleh orang, kita menjadi dilema, ya kan? Di tempat lain atau di buku-buku lain juga disebut complex question ini, fallacy of complex question ini adalah tukui atau juga disebut false dilemma gitu. Nah, sebenarnya ada istilah-istilah lainnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, tapi itu bisa kalian cocok-cocokkan lagi gitu dengan kekeliruan-kekeliruan atau sesat berpikir yang dari sumber-sumber lain, supaya ketika ada istilah-istilah lain dengan ini semua, kalian tidak tidak terjebak bahwa itu ada hal yang berbeda ya. Jadi semuanya apa yang jelaskan ini itu sudah lengkap sebenarnya. Contoh nih, abusing, menyerang pribadi ini. Istilah lainnya adalah ad hominem. Gitu. Nah, ini perlu kita dalami lagi ya istilah-istilah itu. Oke, jadi di sini kita hanya menggunakan istilah-istilah dengan bahasa Inggris. Complex question ini adalah pertanyaan yang menjebak atau yang membuat dengan pertanyaan itu kita menjadi dipilih konsekuensinya jelek, tidak dipilih konsekuensinya juga jelek. Gitu. Contoh, apakah kamu mencintai saya? Tidak, berarti kamu membenci saya. Itu juga complex question. Gitu. Jika kamu tidak mencintai saya, berarti kamu membenci saya. Nah, sementara ya kan tidak mencintai itu tidak selamanya membenci gitu. Nah, jadi cara kita mengantisipasinya ya kita arahkan ya orang yang menjadi teman bicara kita ya tidak seperti itu juga, bahwa memang bukan berarti bahwa saya tidak mencintai, tidak bahwa itu karena saya membencimu, tapi ada hal lain. Terus kadang juga kita dipertanyakan begini, apakah kamu sudah meninggalkan kebiasaan merokok? Ini kalau kita dalam keadaan dulu teman kita misalnya gitu, atau orang yang baru saja bertemu dengan kita diajukan pertanyaan itu. Ya, misal dalam diskusi, dalam wawancara. Kita jadi dilema kan? Kita menjawab ya kan? Ya, saya sudah meninggalkannya. Ya, kita jawab ya, konsekuensinya maka kita adalah sebelumnya adalah seorang perokok. Nah, kalau kita jawab tidak, maka konsekuensinya kita akan dibenarkan sebagai perokok aktif. Padahal faktanya bisa saja tidak, bisa saja ya, maka diambillah fakta lain. Nah, jadi complex question ini pertanyaan yang menjebak kita. Gitu. Jadi hati-hati untuk mengantisipasinya itu kalian tidak menjawab, tapi dengan pertanyaan. Maksudnya menjawab pertanyaan complex question ini dengan pertanyaan juga. Contohnya, logika itu adalah ilmu berpikir yang benar. Terus kenapa orang yang belajar logika tidak benar cara berpikirnya? Ya itu. Untuk menjawab itu kita harus dengan pertanyaan. Kembali bertanya. Itu sahih dari dalam pembelajaran logika. Kita ambil pengecualian lain, artinya kita ambil semacam itu biasa aja, karena memang ini adalah upaya untuk menjadi benar. Sementara tadi kamu menjelaskan logika itu adalah ilmu yang atau hukum-hukum yang menjadikan kita benar. Enggak,
kita menuju pada benar, pada yang tepat, pada yang valid dengan hukum-hukum itu. Tapi untuk fakta langsung benar itu tidak. Berupayanya iya. Sama seperti ketika apakah orang yang belajar bahasa Inggris selalu benar dan baik dalam dia berucap dan bertutur kata bahasa Inggris. Nah, maka secara tidak langsung dia langsung tersadarkan itu. Oh iya ya. Nah, ya ini. Yang ke-11 itu fallacy of over simplification. Ini kekeliruan berpikir karena menetapkan kebenaran sesuatu dengan menggunakan alasan yang terlalu sederhana. Misalnya kendaraan merek Suzuki itu adalah yang terbaik karena banyak peminatnya. Nah, itu terlalu sederhana. Islam itu agama yang paling benar karena penganutnya banyak. Jadi kalau menggunakan cara-cara itu kita terjebak di kekeliruan berpikir. Kenapa? Karena indikator benar dengan yang terbaik tadi itu bukan karena peminat. Kalau semuanya itu dikarenakan peminat, maka setiap yang banyak peminatnya adalah yang terbaik, setiap yang banyak penganutnya adalah yang terbaik. Maka logikanya terbalik seperti itu. Nah, maka secara tidak langsung kita menyatakan bahwa Kristen itu agama yang terbaik karena fakta menyatakan bahwa Kristenlah agama yang paling banyak penganutnya di dunia. Terus kita katakan kalau Suzuki itu terbaik karena banyak peminatnya, maka kendaraan merek Honda lah yang terbaik karena yang faktanya adalah kendaraan merek Honda lah yang terbaik. Artinya alasan itu tidak cukup untuk membuktikan bahwa keterbaikan dan kebenarannya itu. Dengan kata lain, kita mesti menghadirkan fakta yang otentik untuk membuktikan bahwa itu paling benar dan paling terbaik. Nah, seperti itu. Jadi berhentilah menggunakan alasan-alasan yang over simplification atau yang disebut terlalu sederhana itu. Ya, seringlah berpikir seperti yang kritis supaya apa yang kita sampaikan itu adalah yang faktual gitu. Selanjutnya yang ke-12 fallacy of accident, fallacy of accident. Ini kekeliruan berpikir karena menetapkan sifat. Contohnya, kemarin saya beli ikan segar di pasar. Ikan segar itu saya simpan di atas meja. Hari ini berarti ikan segar itu hari ini berarti ikan itu tetap segar. Nah, gitu. Maksudnya masa lalu, ya kan, masa lalu atau yang terjadi sebelumnya ditetapkan benar sesuai dengan keadaan yang sama, padahal dengan waktu yang berbeda. Nah, ini pertentangan. Jadi itu menjadikan kita terjebak di kekeliruan berpikir. Misalnya begini, contoh lain, pada hari raya Idul Fitri tahun kemarin, hujan begitu lebat. Besok kita merayakan hari raya Idul Fitri. Berarti besok hujan pasti lebat. Nah, gitu. Ini kekeliruan berpikir yang namanya fallacy of accident. Di dalam diskusi mahasiswa misalnya, dia menyatakan, saya menggunakan pulpen warna merah kemarin itu sehingga nilai saya bagus. Hari ini saya tetap menggunakan pulpen warna merah itu. Berarti nilai saya akan bagus nantinya. Nah, gitu. Menetapkan pada sifat sesuatu itu benar, ya kan? Sementara itu dengan waktu yang berbeda, maka itu menjadi kekeliruan berpikir. Maka gampang saja kita menyerang, kita
menganalisanya atau kita cara mengantisipasinya. Seperti ya itu kan kemarin misalnya begitu. Hari ini jelas berbeda gitu. Kita menggunakan cara berpikirnya Karl Marx bisa dengan dialektika. Ya, kalau dia ada peranan waktu, maka dia tidak akan sama. Sementara tadi logical fallacy of accident itu menetapkan sifat sesuatu itu berdasarkan menetapkan benar itu berdasarkan sifat dan ada peranan waktu di dalamnya, itu sebenarnya sudah menjadi kesalahan berpikir. Selanjutnya teman-teman, yaitu fallacy of irrelevant argument. Nah, kekeliruan berpikir ini karena argumentasi yang dikemukakan itu tidak relevan, tidak ada hubungannya pokok persoalan dengan penetapan kesimpulan yang dia berikan. Contoh, kamu tidak memakai celana yang saya pakai kemarin. Maksudnya, kamu tidak memakai celana yang saya belikan kemarin. Apakah kamu mau ke pernikahan teman kita ini kamu jalan telanjang? Nah itu. Jadi pokok persoalannya dia tidak pakai celana, artinya ada pilihan dong dengan celana-celana lain karena dia tidak suka lah dan sebagainya. Tapi kesimpulan yang diajukan oleh teman kita adalah bahwa dengan tidak memakai celana yang dia belikan, menetapkan bahwa dia ke pernikahan itu tidak memakai celana. Nah, itu kekeliruan berpikir. Karena pokok persoalannya dia tidak pakai celana bukan berarti dia tidak pakai celana yang dia dibelikan, bukan berarti dia tidak pakai celana. Terus contoh lain misalnya dalam hal kasus lain misalnya, dalam hasil penelitian narkoba jenis heroin itu mematikan, lebih berbahaya dan mematikan dibandingkan narkoba jenis sabu-sabu. Berarti kamu nantinya akan lebih dulu mati daripada dia karena kamu mengonsumsi heroin, sedangkan dia mengonsumsi sabu-sabu. Nah, ini juga kekeliruan berpikir teman-teman karena pokok persoalannya adalah hasil penelitian tentang heroin dan sabu-sabu. Tidak ada hubungan sebenarnya dengan mati lebih dulu dengan kandungan yang berbahaya di dalam heroin dan sabu-sabu. Jadi itu namanya irrelevant argument. Menetapkan benar pada argumentatifnya itu, sementara itu jauh tidak ada hubungannya dengan pokok persoalan yang dibicarakan. Seperti itu. Jadi kita langsung bertanya, memang apa hubungannya mati dengan kita mengonsumsi heroin? Ya mungkin berbahaya, tapi tidak langsung mati dong. Menetapkan lebih dulu mati, nah itu kan bukan di luar daripada kemampuan manusia. Ya kan, hanya karena konsumsi gitu kan. Orang yang tidak konsumsi saja tetap mati kok. Tapi dia menetapkan lebih dulu mati, ini adalah kesalahan berpikirnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya 14 itu fallacy of fallacy of false analogi. Ya, analogi yang salah, yang tidak cocok. Kekeliruan ini teman-teman itu karena mengambil analogi yang salah. Kelihatannya mirip tapi dia berbeda secara mendasar. Sementara dalam syarat mengambil analogi itu, ya itu yang diperhatikan adalah syaratnya. Dia harus melihat jenis kesamaan substansialnya. Kalau ada kesamaan substansial sekalipun dengan perbedaan kondisi, perbedaan keadaan, maka dia bisa dikatakan dia menjadikan itu sebagai sebuah analogi. Tetapi kalau perbedaan itu pada hal yang mendasar, nah itu sudah keliru. Contoh, manusia butuh makanan agar tetap hidup. Nah, ini kan
Nah, butuh makanan. Berarti sepeda motor itu juga butuh makanan dong untuk tetap hidup. Gitu. Ini analogi yang salah. Karena secara mendasar eh, hidup untuk tetap hidup pada manusia dan untuk tetap hidup pada sepeda motor itu berbeda. Bukan, tidak ada kesamaannya. Barulah kita menyatakan itu benar ketika manusia membutuhkan makanan untuk hidup. Binatang berarti membutuhkan makanan untuk hidup. Karena secara mendasar mereka sama-sama makhluk hidup. Nah, seperti itu. Sementara tadi, sepeda motor makhluk yang mati. Nah, kalau manusia kan makhluk yang hidup. Jadi, secara mendasar dia berbeda, tapi kelihatan mirip. Nah, kadang kita menggunakan itu dalam kehidupan kita untuk menjebak orang, gitu. Untuk menggiring opini publik, dan kadang begitu. Itu false analogi namanya. Terakhir, teman-teman, fallacy of appealing to pity. Fallacy of appealing to pity. Nah, fallacy appealing to pity ini adalah kekeliruan karena mengharapkan belas kasih dari orang. Contoh kasus misalnya wanita yang membunuh ibu dan bapaknya dengan menggunakan racun. Pada saat sidang, dia menyatakan mohon ringankan, misalnya begitu, mohon ringankan hukuman saya, Pak Hakim, karena saya anak yatim piatu. Gitu. Tadinya dia yang membunuh ibu bapaknya. Di sidang, dia mengharapkan belas kasih itu. Gitu. Kalau Pak Hakimnya itu menyetujui, itu menjadi keliru, dan apa yang dia lakukan juga itu keliru. Nah, kalau Pak Hakimnya tidak belajar logikal fallacy, ya bisa jadi itu disetujui. Atau mungkin dipengaruhi hal-hal lain. Kebalikan dari ini adalah dengan mengancam pribadi seperti kamu jangan demo, nanti nilaimu saya kurangi. Gitu. Itu juga logical fallacy. Atau mahasiswa mengharapkan belas kasih dengan cara tolong dong Pak, berikan saya nilai 4. Saya ini anak yatim piatu Pak. Ini juga adalah logical fallacy. Mengharapkan belas kasih orang, sementara pembahasannya nilai itu ya didapatkan dengan kita belajar dengan giat, kita mengisi soal dengan benar, maka nilainya bagus. Bukan karena kamu anak yatim piatu sehingga orang itu memberikan nilai yang bagus gitu. Hal itu kadang-kala terjadi dan kita bisa saja terjebak. Nah, di sini sebenarnya kita harus melihat betul antara etika sama akhlak. Nah, tapi itu nanti kita bahaslah di sesi-sesi yang lain. Nah, jadi jangan sekali-kali menggunakan teknik appealing to pity ini. Ya, justru itu merendahkan sekali. Atau di politikus misalnya. Mohon pilihlah saya, wahai rakyat yang budiman. Karena saya adalah anak yatim piatu. Saya adalah orang yang berjuang selama ini. Nah, itu appealing to pity itu. Mengharapkan orang itu simpati dengan memberikan sesuatu kelemahan pada dirinya. Tapi sebenarnya itu tidak menjamin ya. Tidak ada hubungannya gitu. Orang itu kalau mau memilih kan dia harus melihat track recordnya bagaimana ya. Dia itu bagaimana perjalanan hidupnya. Nah, kemudian simpati itu bisa saja terjadi, itu menjadi apa ya, pertimbangan yang kesekian kali lah. Gitu. Makanya kalau kita mau memilih orang, memilih DPR lah, presidennya dengan cara seperti itu, maka kita juga terjebak di appealing to pity, yaitu kekeliruan berpikir karena menggunakan belas kasih. Orang yang menggunakan itu kekeliruan berpikir, kita yang menerima dan menganggap benar itu, kita juga merasa simpati. Nah, kita juga adalah
tambah sesat. Jadinya sesat dan menyesatkan. Jadi itulah pembagian jenis logical fallacy yang informal. Gitu. Yang pertama fallacy of hasty generalization, yang kedua forced hypothesis, yang ketiga beginning the questions, yang keempat fallacy of circular argument, yang kelima fallacy of argumentative leap, yang keenam fallacy of appealing to authority, yang ketujuh fallacy of appealing to force, yang kedelapan fallacy abusing ya, atau yang disebut juga ad hominem. Terus yang kesembilan fallacy of ignorance, yang kesepuluh fallacy of complex caution, yang ke-11 fallacy of oversimplification, yang ke-12 fallacy of accident, yang ke-13 fallacy of irrelevant arguments, yang ke-14 fallacy of false unlogic, yang ke-15 fallacy of appealing to pity. Jadi ke-15 fallacy ini kalau kita hafal, kalau kita pahami betul-betul, kita akan menjadi orang yang terhindar dari kesesatan berpikir, yaitu sesat menyesatkan, dan juga kita juga terhindar dari menyesatkan orang lain. Ya, maksudnya logical fallacy itu teman-teman bisa kita sengaja membuatnya untuk memanipulasi, seperti tadi saya contohkan di mana itu, di appealing to authority dengan iklan-iklan, ya kan. Itu manipulasi sengaja dibuat di dunia bisnis, ya kan, supaya produknya itu dibeli dengan menggunakan penghormatan seseorang atau authority, kekuasaan seseorang, ya itu bisa saja terjadi. Makanya sebelumnya saya katakan fallacy ini, logical fallacy ini, sesat berpikir ini adalah juga digunakan untuk tipu muslihat, ya kan, yang dibuat secara sengaja dan juga terjadi secara tidak sengaja, seperti itu. Oke, selanjutnya ini bisa dipahami ya.